Halo buat para teman-teman dimanapun Anda berada ya. Ini adalah salah satu tanpa sengaja rumput saya sama motornya roboh. Ini buat para teman-teman mungkin belum seberapa ya ujian yang seperti ini kalau kita mau beternak sapi. Bahkan lebih parah juga ada. Ini mah mending sudah roboh tapi sudah di rumah. Waktu itu saya roboh sendirian di kebun, nggak ada yang nolong. Mau nggak mau ya kita berusaha, kita berdirikan lagi. Tapi kalau ini mah tinggal ngangkat aja nyampe ke tempat pemakanan sapi guys. Tapi lebih senangnya lagi meskipun seperti ini ya, cobaan mungkin lebih besar lagi, tapi kita terbalaskan dengan apa yang kita harapkan tuh. Kita ngarit hijauan yang seperti ini, sapi kita tuh sudah mau gitu loh, sudah senang lah kita kalau kita ngarit hijauan yang seperti ini. Sapi kita tuh sudah mau, itu lebih senang lagi. Meskipun tadinya capek, tapi kita ngerasa bangga lah bisa memberikan yang terbaik buat peternak sapi kita. Oke guys, yuk kita lihat sapinya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan balik lagi di channel yang sama, youtuber dari Bandar Lampung, Nadilang Atahir. Pada kesempatan di video kali ini saya nggerebek kandang sapi milik Bapak Heri, yang mana beliau mengambil di dunia peternakan sistem breeding. Oke, buat para teman-teman dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dilancarkan dari segala urusan dan selalu dilimpahkan rizki halalun nikmatun jannah. Oke, pada kesempatan video kali ini saya mau ngejelasin tentang breeding. Breeding itu kita memelihara indukan dan supaya berkembang biak. Nah, pada kesempatan video kali ini juga mungkin setidaknya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang di luar sana, yang barangkali kenapa sapi saya sudah umur 3 bulan setelah melahirkan belum minta di IB. Nah, yang pertama mungkin faktor keturunan bisa jadi. Yang kedua yang harus kita amati dengan setiap hari dan sore hari, itu kita sambil membersihkan kandang sapinya, itu harus kita teliti setiap indukan ataupun sapi doro. Kita lihat kemaluannya di waktu duduk. Itu biasanya kalau memang dia birahi pasti ada lendirnya di situ guys. Nah, dan juga ataupun sapinya berdiri itu mengeluarkan lendir pasti akan terlihat. Terkadang kecerobohan kita, lengahnya kita, kalau sudah mengeluarkan lendir itu biasanya kalau tidak menempel di bokong ataupun di paha, itu biasanya teraliri ataupun keluar dari terbawa oleh kencingnya guys. Nah, di situ juga memang kita harus teliti. Kita harus lihat di waktu dia itu bekas di air kencingnya itu kita liatin. Nah, di situ juga akan beda air kencing dengan lendir ataupun sperma sapi birahi ya. Pasti di situ akan terlihat. Istilahnya kental lah ya, kental, beda sama air kencingnya. Terus kalau air kencing bisa cepat kering, kalau kalau spermanya sapi itu tidak akan cepat kering. Biasanya agak lembek-lembek seperti itulah. Ya memang itu adalah resiko kita. Kenapa sapi kita kok belum birahi-birahi? Sebenarnya sudah birahi. Terkadang kita tidak meneliti dengan satu sama lainnya gitu loh. Kita kadang melihat sapi kita bengak-bengok, itu baru kita tahu bahwa sapi kita tuh lagi birahi. Padahal mah dia minta minum, minta makan. Nah, itulah kesalahan kita. Yang kedua. Yang ketiga,
Yang ketiga, kita harus menguatkan dalam arti kita harus memberikan hijauan yang optimal. Terutama hijauan. Kalau memang kita tidak mampu, ya kita mungkin waktu itu mungkin nampung fermentasi damen lah ya. Itu jangan sampai elat. Setidaknya di jam-jam 1 jam kita lihat, kalau memang toh kita lagi di rumah, dikasih hijauan. Agar kenapa? Nantinya itu si indukannya itu akan lebih sehat daripada biasanya, dan dia sudah ada mampu untuk menyusui anakannya, sehingganya akan terangsang dengan hijauan itu tadi. Karena kesuburannya itu dengan hijauan semuanya akan mengeluarkan yaitu birahinya guys. Nah di situ yang ketiga. Yang keempat, kenapa kita sudah Mas IB pertama sapi saya sudah birahi setelah melahirkan 1,5 bulan. Itu apakah bisa jadi? Nah kita serahkan kepada yang di atas lah ya. Kita cuman berusaha kan gitu. Ya boleh kita IB setelah melahirkan 1,5 bulan. Kalau memang toh sapi itu minta IB, ya kita IB kan. Karena kenapa? Siapa tahu jadi. Karena itu kalau memang kita nggak tahu keturunannya, siapa tahu sapi itu memang genjah, dalam arti cepat birahi, dalam bisa 1 tahun tuh beranak 2 kali. Nah kita suntik aja, siapa tahu jadi. Namun kalau memang tidak jadi, ya kita jangan putus asa. Intinya kita tuh berusaha kan, seperti itu. Mas, sapi saya sudah 3 bulan tidak minta IB lagi. Nah, itu apakah positif jadi? Tapi dia mengeluarkan sperma berwarna putih. Nah, kalau memang seperti itu, saya rasa itu belum jadi guys. Mungkin yaitu kelalaian kita semua guys. Karena saya juga pernah mengalami yang namanya sapi saya tuh sudah saya IB sekitar 4 bulan. Itu dengan kelalaian saya tidak selalu melihat di pagi hari maupun sore hari sapi saya di kemaluannya guys. Ataupun tidak melihat di waktu dia birahi spermanya itu sudah jatuh di lantai. Tapi saya tidak mengamati dengan benar-benar. Setelah saya curhat sama dokternya, ternyata sapi saya terus kok ada perbedaan lagi, naik-naikin sapi yang sebelahannya lagi. Itu ternyata birahi lagi guys. Nah itu kesalahannya. Jadi buat para teman-teman, mungkin itu saja ya kesalahan kita. Dan faktor yang paling utama itu kita sudah memberikan hijauan, namun sapi kita ada yang berpikiran kok tidak birahi-birahi. Padahal sudah birahi, saya rasa sudah birahi kalau memang kita kuat di hijauan. Karena kita tuh terpaku dengan istilahnya pengetahuan kita terbatas. Kalau sapi teriak-teriak, nunggangin, itu birahi. Padahal ada juga sapi diam tapi birahi dengan mengeluarkan lendir ya, ataupun sperma. Dan lendirnya itu terkadang terbawa oleh kencingnya. Padahal itu sudah birahi memuncak. Kalau memang kita tahu, kita langsung IB-kan, saya rasa bisa 80% jadi bisa jadi bunting guys. Nah, jadi buat para teman-teman, kita tuh memang terkadang malas dengan apa yang kita kerjakan dengan setiap hari, apalagi kalau sapi kita banyak. Kalau memang kita seperti itu, akan kita sendiri yang merugi guys. Kita
mampunya sapi banyak, berarti kita harus siap dengan segala-galanya. Jadi pokoknya lebih mantap lah, lebih semangat lagi. Apa yang kita harapkan tuh jadi nggak sia-sia gitu loh. Kita sapi banyak, optimis, kita yakin, jangan malas-malas. Pokoknya dikasih makan hijauan, dikasih minumnya juga teratur, dan juga di waktu 1 minggu sekali sapinya harus mandi, ya dimandiin, karena itu tadi akan menimbulkan semuanya cepatnya birahi pada sapi, guys. Coba kalau kita mempunyai sapi satu, ibaratnya kita nggak mau ngurus, waktunya makan nggak dikasih makan, di waktu minum nggak dikasih minum, itu saya rasa akan memperlambat sapinya berkembang. Dalam arti birahinya juga akan lambat, tidak ada pemasukan gizi-gizi yang akan menimbulkan birahi sapi seperti itu. Jadi kalau yang teman-teman, kalau yang sudah umur 4 bulan, kalau memang kita tidak yakin dengan sapi kebuntingan kita, ya silakan, saya serahkan kepada anda semua lah. Jadi rogoh boleh gitu kan. Tapi kalau memang kita sudah yakin akan perbedaannya sapi sebelumnya dengan sapi yang sekarang, sapi kita, ya nggak usah dirogoh gitu, tunggu aja beberapa bulan lagi, siapa tahu melahirkan. Jadi buat para teman-teman dimanapun anda berada, mudah-mudahan kita tuh sukses untuk bersama, apalagi yang namanya beternak sapi, guys. Nah ini umur berapa bulan ya, 1,5 bulan sudah belajar makan jerami. Nantinya sapi ini saya rasa yakin lah, pokoknya sekitar 2 bulan 3 bulan ini sapi ini sudah membentuk bodinya, guys. Sembari dia menyusu dan juga ditambah dia belajar makan hijauan, meskipun itu masih dikunyah-kunyah, belum bisa menelan, tapi setidaknya dia sudah memakan sarinya, dalam arti sarinya hijauan. Nah seperti itu, guys. Oke, buat para teman-teman, mudah-mudahan di video kali ini bisa dapat semangat ya. Mudah-mudahan kita semua selalu berhasil dalam di dunia breedingnya. Karena breeding itu kalau memang kita tidak telaten, tidak akan bertambah sapinya, guys. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.